Nah, kemarin kita sudah puas-puasin menjelajahi kuliner Pontianak, tapi perjalanan kita di Borneo belum berakhir. Sekarang kita lanjut ke kota lain di Kalimantan Barat yang gak kalah serunya. Kota yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng dan didapuk sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Yap, bener banget, kita menuju Singkawang. Kali ini perjalanan dimulai dari Pontianak dengan menumpangi bus Damri. Dan sesampainya di Singkawang, petualangan baru langsung menanti. Kita bakal kulineran dan hunting spot-spot ikonik, terutama kelenteng-kelenteng megah yang bikin kagum. Yang bikin makin spesial, kita sempat ditemani oleh teman lokal asli Singkawang, yang bakal bikin perjalanan kali ini terasa jauh lebih dekat, lebih dalam, dan pastinya lebih seru. Nah, ini aku udah sampai di Terminal Damri yang ada di kota Pontianak. Tadi aku diantar sama susuk Pontianak yang selama 2 hari ini menemani aku di sini. Terima kasih banget atas keramahan orang-orang Pontianak selama aku di sini. Nah, nanti aku berangkat ke Singkawang dari sini, naik bus Damri. Tiketnya aku sudah beli online kemarin. Harganya 90.000. Terus berangkatnya setiap pagi dari Pontianak jam 8 pagi. Dari sini kita bisa naik bus ke Kuching, Malaysia juga. Dan ini ada rute-rute dan jadwalnya. Bisa berangkat dari Sintang ke Kuching, Nangapino, Putu Sibau. Ini sekarang masih jam 7 pagi, berangkatnya jam 8, masih ada 1 jam lagi. Dan busnya belum sampai juga. Sekarang kita coba lihat ke dalamnya ya, kantor pemasaran Damri. Di sini ada ruang tunggunya, ada tempat duduk buat menunggu bis. Kalau mau beli tiket di lokasi bisa juga, di sini ada loketnya juga. Saya udah beli online tiketnya ke Singkawang. Iya. Jam 8 berangkatnya. Oke, terima kasih. 1 hari cuma 1 keberangkatan. Oh, jam 8 pagi sama jam 10 malam. Oke, makasih. Iya, benar. Oke, terima kasih. Nah, ini tiketnya udah di print out. Ini ditulisnya harganya 100.000 kan. Tapi kemarin aku beli di aplikasi, mungkin ada diskon, harganya 90.000. Tapi ada ditambah sedikit biaya administrasi gitu lagi loh. Kemarin aku pesan tiketnya secara online melalui redbus.com. Yang nih, redbus.com. Nah, ini juga ada jadwal keberangkatan Damri Pontianak, dari Pontianak ke Sintang, Nangapino, Pangkalan Bun, Putu Sibau, Ketapang, bahkan bisa sampai ke Brunei Darussalam juga. Kalau berangkat dari Pontianak ke Brunei Darussalam harganya 1.100.000. Berangkat jam 7 setiap paginya. Dari Pontianak ke Kuching ada juga bus langsung ya. Harganya 270.000 bus eksekutif. Kemudian ada bus royal 350.000. Dan ini jadwal keberangkatannya. Sekarang udah jam 8 lewat 48 menit. Dan ini busnya baru datang. Telat hampir 1 jam. Dan di tiketnya tertera nomor tempat duduknya juga. Ini aku kursi nomor 16 di sini. Nah, bagian interior busnya seperti ini. Ini full AC. Total tempat duduknya ada 39. Di sebelah kiri ada 8 baris, di sebelah kanan ada 9 baris. Dijumlahkan 34 kursi. Kemudian di baris paling belakang masih ada 5 kursi lagi. Jadi totalnya 39.
Ini udah berangkat. Dan ini ada dikasih snack box gitu ya. Kita lihat isinya apa aja. Ada 1 botol air mineral, kemudian ada roti, terus ada permen. Nah, ini pertama kalinya aku cobain bus Damri di Indonesia, bus antar kota, lumayan juga. Dan perjalanan dari Pontianak ke Singkawang sekitar 4 jam, jaraknya 150 km. Sekarang kita udah meninggalkan kota Pontianak ya. Bus ini juga dilengkapi dengan CCTV, totalnya ada 3 CCTV di dalam bus. 1, kemudian 2, dan paling depan sana ada 1 lagi. Totalnya ada 3 CCTV. Nah, ini kita udah setengah perjalanan. Sekarang kita berada di sebuah tempat yang sudah dekat dengan Sungai Duri. Dari sini ke Singkawang masih 60 km lagi. Perjalanan sekitar 1 jam lewat 15 menit lagi. Dan kita udah berhenti di tempat ini sekitar 1 jam. Aku nggak tahu kenapa busnya berhenti cukup lama, hampir 1 jam ya. Dan sekarang masih belum jalan juga. Setelah berhenti hampir 1 jam di tengah perjalanan, roda bus Damri kembali berputar, mengantar kita menyusuri pesisir utara Kalimantan Barat. Pemandangan di luar jendela perlahan berubah, memberi isyarat bahwa kita semakin dekat. Akhirnya sekitar pukul 2 siang, kita perlahan-lahan memasuki area kota dan disambut oleh sejumlah kelenteng dengan warna merah menyala. Akhirnya sampai juga di Singkawang. Sekarang udah jam 2 sore. Jadi total perjalanan sekitar 5 jam lebih. Dan sekarang aku mau check-in hotel dulu. Permisi. Nah, ini hotel aku di Singkawang, di Swiss Bell Inn Hotel selama 2 malam. Seperti biasa ya, ini ruangannya lumayan. Dan aku pesan yang twin bed. Terus ini toiletnya seperti ini, standar. Untuk tarif per malamnya ini sekitar Rp700.000. Dan di sini ada balkon. Selamat datang di Singkawang, sebuah kota pesisir di Kalimantan Barat yang sering disebut sebagai Hong Kong Van Borneo. Nama Singkawang sendiri berasal dari bahasa Hakka, yaitu San Gyuchong, yang menggambarkan kota di antara bukit, laut, dan muara. Nama ini bukan sekedar sebutan, tapi cerminan tepat dari karakter geografisnya. Kota yang berdiri di titik pertemuan unsur-unsur alam yang berbeda, namun menyatu dengan sangat harmonis. Singkawang terkenal akan keberagamannya. Mayoritas penduduknya adalah etnis Tionghoa Hakka. Proporsinya sekitar 60% dari total populasi Singkawang. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Melayu, Dayak, dan etnis lainnya. Perpaduan ini melahirkan suasana kota yang unik, toleran, penuh warna, dan kaya budaya. Di sini, tradisi Tionghoa terasa kuat, terlihat dari banyaknya kelenteng yang tersebar hampir di setiap sudut kota. Membuat kota ini dikenal sebagai kota 1000 kelenteng. Sini orang Kek ya kebanyakan ya? Iya. Orang Hakka. Iya, Kek sama Hakka. Kamu orang Hakka? Saya kalau mama orang Tionghoa, Hakka juga, cuman nggak bisa. Nggak bisa bahasa Hakka? Karena putus adatnya. Oh, Kalau dulu kan mama diangkat oleh
orang Melayu. Oh, oke. Karena kerusuhan yang masih belum diterima tahun 1970 tuh, peristiwa mangkok merah kalau dulu. Oh. Pengusiran gitu maksudnya. Jadi mamanya diangkat sama orang Melayu. Iya. Jadi anak. Iya, jadi anak orang Melayu biar daripada dibunuh kan gitu maksudnya. Ketemu bapak saya orang Kalimantan Tengah nikahnya. Bahasa Hakka orang Tionghoa di sini rata-rata masih bisa. Masih bisa mereka. Orang-orang tua malahan yang di sana. Di sini nih malahan yang pakai bahasa Hakka mereka. Orang tua rata-rata bahasa Hakka ya. Iya, rata-rata bahasa Hakka kalau yang muda-muda gitu. Campur Hakka, kek gitu. Bahasa kek lah, kek. Kayak gini tempat ngopi nih ramai kalau malam. Suka ngopi juga orang sini. Iya, suka ngopi, budaya orang sini kayak apa? Kopi tiam lah. Ya, kopi ibaratnya, tiam. kan. Kayak di Pontianak sama juga. Iya, kayak di Pontianak sama juga. Iya, banyak nyantainya gitu. Kopinya gitu. Oke, ini stop pertama. Aku mau makan nasi campur khas Singkawang, namanya nasi campur Alyong. Masih buka ya? Tadi aku lihat di Google Map, bukannya cuma sampai jam setengah 3 sore. Tapi sekarang udah jam setengah 4 masih buka juga. Yuk, makan dulu, lapar. Nah, ini nasi campurnya. Satu porsi ini ada daging babi panggang, siobak, terus ada char siu, ada lapsyong, terus ada ayam goreng juga, ada telur dan babi kecap. Terus dia disiram pakai kuah kental kayak gini. Jadi kelihatan nasinya agak berkuah gitu ya. Ini kelihatannya menggugah selera banget. Ini kuahnya gurih banget ya, dia gurih asin gitu. Berbeda dengan nasi campur di Medan. Kalau nasi campur di Medan kuahnya agak merah, terus rasanya manis gurih. Kalau ini asin. Ini kita cobain siobaknya, daging babi panggang. Garing banget. Siobaknya juara, enak banget, garing, gurih, asin. Terus ini lapsyongnya. Lapsyongnya manis, tapi dia teksturnya bukan yang terlalu berlemak ya. Terus ini ada sambalnya juga. Kita siram sambalnya sedikit. Sambalnya pedas. Mantap. Terus ini char siu-nya kita cobain. Ini char siu-nya juga nggak berlemak ya. Kalau char siu di Medan tuh dia garing, terus lebih banyak lemaknya. Ini enggak, tapi enak juga. Juara. Terus ini ada dikasih sup lobak juga. Nah, ini ayam gorengnya. Dagingnya empuk banget ayam gorengnya. Ini daging babi kecapnya enak banget. Dia gurih manis gitu. Nasi campurnya juara, apalagi siobaknya itu garing banget. Dan tadi aku pesan nasi campur satu porsi dan es teh tawar satu, totalnya cuma Rp38.000. Murah banget ya. Porsinya gede banget lagi. Oh, sekarang udah hampir jam 4 sore. Kita jalan-jalan di kota Singkawang. Ini banyak banget yang jual kertas
kota sembahyang. Satu deret ini semuanya sama. Nah, sekarang aku lagi berada di salah satu tempat yang sangat ikonik di kota Singkawang, yaitu Kelenteng Tridharma Bumi Raya. Kota Singkawang dikenal sebagai kota 1000 kelenteng. Terdapat banyak sekali kelenteng di sini. Nah, kelenteng ini sendiri pertama kali dibangun pada tahun 1878 oleh imigran Tionghoa dari daratan Tiongkok yang datang ke Kalimantan, tepatnya di sebuah area tambang, namanya Monterado, area tambang emas. Jadi pada saat itu banyak sekali warga Tionghoa dari daratan Tiongkok yang datang ke sini untuk bekerja sebagai penambang emas. Nah, sebelum menuju Monterado, biasanya para imigran Tionghoa tersebut bakal singgah di Singkawang, yang pada saat itu masih merupakan sebuah desa kecil di area pesisir Kalimantan Barat. Pada saat itu area ini semuanya masih hutan belantara ya. Dan orang Tionghoa percaya setiap hutan itu punya penjaga atau pelindungnya, sehingga dibangunlah kelenteng ini untuk menghormati yang namanya Dewa Bumi Raya, dengan tujuan agar area ini dilindungi. Pada saat pertama kali dibangun pada tahun 1878, kelenteng ini hanyalah sebuah pondok kecil. Lalu pada tahun 1920, pondoknya dirubuhkan, lalu dibangun vihara dengan bangunan yang standar seperti ini. Namun, pada tahun 1930, kelenteng ini sempat terbakar. 3 tahun kemudian dibangun kembali, sehingga menjadi bangunan vihara yang kita lihat sekarang ini. Dan sejak tahun 2004, sudah ditetapkan sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah kota Singkawang. Bapak bisa bahasa Hokkien enggak? Hokkien咯，頭擺前嗰時台灣做工咯。Oh,去台灣做工。那唔過轉來前久了，哦轉來前久，安尼講無真連登啦。Tapi orang Kek. 我人客， Kek lang ah. 客人。我是潮州人。你潮州嘅啊？啊，潮州人啊。我潮州是講福建啊，淡薄仔爾。Ya, cuak tampuk lah. 我即馬都伫巴沙呀， Waktu aku Medan ah. 美蘭啊。 Ya, Medan. 對美蘭來哦。 Ya. 咱嘅廟啊，即間廟是新做嘅，1930年啊推銷掉啊。1933年， Yeah. 我再起嘅。 Itu patungnya masih asli, Pak? Masih asli. Patungnya masih asli? Iya, patung asli. Oh. Yang dibawa dari Cungko dulu? Masih asli. Oh. Yang kiri kanan sih bukan lah, yang kiri kanan. Yang kanan bukan, yang tengah masih asli ya? Dulu dari China itu bawanya? Dari China. Oh. 退休嘅時陣你未收掉啦，係嘛？ Oh. Kamsia? OK。 哦。 Ini beneran kota 1000 kelenteng ya. Setiap berjalan beberapa ratus meter, pasti kelihatan satu kelenteng. Di belakang aku ini juga kelenteng. Tadi aku keliling di sini udah ketemu beberapa kelenteng. Dan sekarang aku mau lanjut kulineran lagi. Mau makan choy pan. Kalau datang ke Singkawang, nggak afdol kalau nggak makan choy pan. Ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore ya. Oke. Akhir tahun agak awal tutupnya. Ya, bukanya kadang tergantung pesanan juga sih, kalau bisa lebih awal gitu ya. Udah buka berapa tahun kok di sini? Ini udah lama kan 5 tahunan ada. 5 tahunan di sini. Kalau total jualan ini? Jualannya udah lama. Udah lama. Sebelumnya kan masih di kawasan tradisional. Nah, cuman di sana udah nggak jualan lagi. Oke. Jadi pindah ke sini. Udah puluhan tahun juga ya? Ya dari 79. 79? 79 udah mulai jualan. Oke. 45 tahun, 46? Ya. 40-an tahun lah ya. Ya. Nah, ini namanya choy pan. Ini kulitnya terbuat dari tepung beras. Terus ini isiannya ada 3 macam, ada yang bengkuang, kucai, terus ada lagi yang rebung ya.
Aku pesan 10 biji, soalnya ukurannya mini-mini kayak gini. Per bijinya 2.500 rupiah. Dan ini yang wanginya, di atasnya diolesin atau ditaruh bawang putih goreng. Bawang putih goreng dan minyaknya, jadi wangi banget nih. Yang ini yang isi bengkuang. Mantap. Yang isi bengkuang ini harusnya pakai ebi juga. Ada aroma ebinya. Wangi banget. Kulitnya ini tipis banget. Tipis, lembut. Ini pertama kalinya aku makan choy pan Singkawang. Langsung dari Singkawang. Dan ini ada cabenya juga. Sambal. Kalau yang ini isi sayur kucai. Yang isi kucai kayaknya sama juga. Dia kayak pakai ebi gitu ya, atau udang rebon gitu. Ini sambalnya pedas, asem gitu. Terus yang rebung enak juga. Rebungnya garing gitu ya, krenyes-krenyes digigit. Favorit aku yang bengkuang sama yang rebung. Serius enak. Kayaknya 10 nggak cukup nih. Awalnya aku tadi mau pesan 6 doang. Takut nggak habis kan. Tapi ini 10 biji, dalam beberapa menit udah habis. Ini sekarang aku lagi di Jalan Yosudarso Singkawang. Sekarang udah jam 9 malam. Aku mau saper nih. Jajanan malam. Katanya di sini ada yang jual kue tiaw goreng. Kita coba yuk. Ini khas Singkawang ya, pakai daun katuk. Cuma di Singkawang aja yang ada. Katanya Medan banjir ya? Iya, banjir. Hah? Banjir. Ini udah berapa hari dari Medan? Saya hari ini baru sampai Singkawang. Makan ini kue tiaw goreng khas Singkawang. Ini istimewanya pakai daun katuk. Daun apa ya? Aku pertama kali dengar daun katuk. Wangi banget. Terus cukup hitam penampilannya. Digoreng dengan kecap khas Singkawang. Rasanya cenderung gurih asin, ada sedikit manis. Ini daun katuknya enggak terlalu berasa ya. Enak sih. Aku kirain daun katuknya ini bakal pahit, ternyata enggak. Terus ini ada sambalnya juga, kita tambahin sambal. Aku lebih suka kalau ditambahin cabai. Cabainya pedas asam gitu, jadi seger ya. Ini modelnya beda dengan kue tiaw Medan. Tergantung selera sih, tapi dua-duanya aku suka juga. Kue tiawnya digoreng dengan telur, kalau mau polosan bisa juga. Ini aku tambah telur, terus tambah 1 telur mata sapi juga. Oh, mantap.
Dan ini tekstur kue tiaonya sedikit berbeda dengan kue tiao Medan juga. Kue tiao di sini lebih halus ya, tapi teksturnya tetap enak, lembut dan kenyal. Kalau malam hari di Jalan Yosudarso ini cukup ramai karena banyak yang jual makanan. Tapi kebanyakan buka sampai jam 10 malam aja kayaknya. Sekarang aku lagi di Pasar Turi namanya. Pagi-pagi di sini rame banget. Katanya mulai jam 3, jam 4 subuh sudah mulai rame di sini. Dan banyak yang jual makanan juga. Sekarang aku mau sarapan dulu, mau makan bubur Aloy namanya. Nah, pagi ini aku ditemani sama orang Singkawang asli, orang lokal sini. Siapa namanya? Kalau saya Agus. Agus ya. Dan ada Apri juga. Ya, Apriyadi. Halo, dua-duanya orang Singkawang. Ini abang adik nih. Ini aku diajak kulineran. Pagi ini kita makan bubur. Ini bubur babi ya. Ya. Tapi bubur di sini kayak nasi ya sebenarnya. Ya. Ciri khasnya sendiri lah. Ini masih kelihatan buliran nasinya gitu. Iya kan? Tapi memang agak teksturnya udah lembut sih. Udah lembut. Oke, aku cobain dulu. Oh, masih cabai kok. Oh, ada cabai juga. Ini kelihatan masih ada buliran nasinya, tapi udah lembut kayaknya. Ini daging babi dan aneka jeroannya. Ini rasanya gurih banget, gurih asin. Terus dia ditambahin minyak bawang putih juga ya, bawang putih goreng. Ini wangi banget. Terus tadi kuah buburnya harusnya dimasak dengan kaldu juga, dengan daging babi gitu. Makanya gurih banget. Aku seorang Hakka. Ya, Hakka. Bisa bahasa Hakka? Kalau Tionghoa di sini memang mayoritas orang Hakka. Ya, mayoritas. Penduduk asli Singkawang sih, kalau yang orang Indo ya. Iya. Indo tuh kebanyakan orang Hakka. Kita tambahin cabenya. Jadi bubur pedas ya, tapi enak sih. Ini meskipun masih kelihatan bulir nasinya, tapi udah lembut. Dia bukan tipe bubur yang jemek banget gitu loh. Yep. Oke. Pagi ini semuanya jual makanan banyak. Iya, betul. Pagi ini ramai juga. Oh, ini ada bubur juga, Aji. Ini bubur Mendi nih. Di sini enak juga nih. Ini terkenal juga. Ya, lumayan.
Ini yang kemarin aku makan Ya kemarin makan. paling enak lah ya untuk nasi campur. Nah ini aku diajak ke sebuah vihara lainnya, namanya Vihara Bodhidharma atau Vihara Dewi Kuan Yin. Ini tadi tiba-tiba hujan deras, ini masih rintik-rintik. Ini keren banget arsitektur viharanya. So khi mua là lẽ quan yếm miểu à thì tôi nhầm nhiều đi. đi dân bốn cho chụp nhân lo đầu tiên nè các cùng đeo đều chụp bảo đều bảo nhân lo ta nói con phải từ đi à Ừ. thì còn dân xin dân chơi chụp nhân nào lo đi chụp nhân tới đi chụp nhân lo đi cho chụp nhân à nhân lo Awalnya sih ini sudah 200 tahun yang lalu. Oh, hampir 200 tahun lalu. Kalau ini dibikin lagi tahun 2016 Oh, selesai. bangunan barunya 2015-nya ini. Iya. Hmm. không phải xe xe kiếm cho cả đi là cho thầy không phải xe quay ngại nữa ơi Ah, Gua masih kecil. dulu masih kecil nih. Sekarang udah dibangun jadi gitu gede ya. Iya. Hmm. Yang bangun ini memang orang lokal semua nih, kayak arsiteknya gitu. Ya, Hepun Nali Ngin So atau Oh, Hey. Hepun. lý tư như không giàu ai nhìn mẹ đâu dâm giàu thì như vậy Ya, không jadi thế nào và không thế nào Ini bagus banget ya, cakep banget viharanya. Dan tadi aku sempat ngomong dengan susuk pengurus vihara. Katanya ini semuanya asli lokal loh, dibangun oleh pekerja lokal. Cuma ada beberapa lukisan yang dibantu oleh seniman dari Tiongkok langsung. Misalnya lukisan Dewi Kuan Yin di sebelah sana. generasi ketiga Oh, asuh. berarti dari kakek asuh ini Iya. udah datang sini ya? Hari ini satunya dia kan dari kakek lah begini. Tôi nghĩ là có sale chưa? Nah, sudah 72 tahun. 72 tahun. Ya, Oh, oke. oh iya tuh. Dari abad 19 1800-an harusnya. Dulu kan yang Tionghoa sini awalnya datangnya buat menambang emas semuanya. Bener ya? Nah, Tôi xin ta đi khơi sắt kiểu trong hệ thống nhìn xem nào. Khơi ra sắt kiểu trong nào. trong đó chưa chưa mới được chưa Nhiều à? Chẳng phần là nhiều à? muốn nhân được chưa 那以前那个苏哈托的时候，苏哈托的时候，这边那个元宵节也可以庆祝吗？每年都更加进步每年都可以，每年都有都有。那以前没有受到影响，以前那个时候的时候也是可以也是可以，可以但是没有这么热闹啊规模没那么大啊没有那大啊。那个时候刚开始的时候啊刚做下去的时候1966年了好哈好好好好，那时候都做下去对对，那个比较很难啊中文学校就被它封闭哦哦，啊现在跟中文全部都可以不是，您今年多大了？我几岁了啊？77。嗯。哦我这里出生哦，这里出生，我父亲就从广东来的祖籍是广东梅县。梅县哦，梅县呀，梅县我去过。去过对对对，梅县啊，那边都是客家人啊。客家人啊那都是客家人嗯。Ini pasar tradisionalnya kok. Atau pasar Hongkong nih. Oh, ini pasar Hongkong. Sampai malam dia buka, sampai subuh bahkan. Ini 24 jam juga deh kok. Kalau malam ramai juga katanya ya, Ya, pasar ramai Hongkong. juga nih. Banyak jual sayur malam nih. Jual sayur. Ya, Malam-malam udah jual sayur sini. iya jual sayur juga. Jual makanan juga. Oh.
Pasar Hongkong. Ya, kalau pagi sampai sore kan ini buka Hmm. toko-toko emas, toko baju. Wah. Nah, malam tuh biasa kayak pedagang sayur jual. Selanjutnya, aku dibawa menuju vihara terbesar di Singkawang, yang terletak di kawasan Sanggau Kulor, Kecamatan Singkawang Tengah. Dari pusat kota, jaraknya kurang lebih 7 km. Nggak terlalu jauh, tapi cukup untuk membawa kita keluar dari keramaian dan masuk ke area yang lebih tenang. Hujan rintik-rintik menemani perjalanan kami. Di sepanjang jalan, terlihat pemandangan pegunungan yang mengapit kota, dan udara yang menyapa juga terasa lebih sejuk. Nah, ini sekarang kita lagi di vihara terbesar di Singkawang, di area Kulor namanya ya. Nama vihara ini Suikyo Taipak Kung, itu bahasa Hakka ya, bahasa Tionghoa Hakka. Kalau dengan bahasa Mandarin, Suikyo Tapo Kung Miao. Dan vihara ini diresmikan tahun 2022 oleh Wali Kota Singkawang, Tsai Cui-mi. Di dalam sini banyak sekali burung. Kedengaran ya suara burungnya. Menyatu dengan alam. Setiap tahunnya di Singkawang kan ada perayaan Cap Gome ya, yaitu pawai tatung beserta iring-iringan lainnya. Biasanya ada iring-iringan naga juga yang terbuat dari kertas. Nah, pada hari yang sama, setelah pawai selesai, perayaan Cap Gome selesai, naga tersebut akan dibawa sampai vihara ini, lalu dibakar di tempat ini. Sebagai simbol, naga kembali ke atas langit. Iya. Dari batu. Nah nih, di samping biaranya ada food court gitu sih. Bisa makan-makan di sini juga. Kita pesan samigan aja. Terus ini lagi musim buah-buahan juga, musim manggis. Di sana ada durian. Ya, manggis, durian, rambutan lagi musim semua ya. Ya, lagi musim. Ya. Kulitnya di dalamnya kita makan tuh pahit banget ya. Iya. Manis nih manggisnya. Nah, ini kita pesan, ini rujak khas Singkawang. Ini rujak khas Singkawang yang spesial apa sih? Ini atasnya apa nih? Itu udang ebi ya. Udang yang dihaluskan tuh, udang kering. Ya, yang Kayak dihaluskan. udang rebon gitu ya? Iya, ya. Udang rebon gitu yang dihaluskan gitu. Ini unik sih. Pedas manis tapi ada asinnya juga. Asinnya harusnya dari rebonnya ini, dari udangnya. Ya, Ya kan? bisa jadi. Atau mungkin dia ada campur juga ya. Bisa jadi. Enggak dong, dari rebonnya dong. Ini rasa gurih asinnya dari rebonnya. Enak. Aku sih enak sih. Suka. Kalau datang Singkawang wajib cobain nih rujaknya. Kemarin ada rekomendasi juga teman. Aku kirain rujak biasa ya. Ini enak ini. Enak banget. Ini bakwan. Bakwannya ada jagungnya juga nah. Ada ikan teri.
Ini katanya bakwannya ada jagung, ikan teri, buncis, sama toge ya. Terus disocol pakai sambalnya nih. Ya, betul. Cabenya enak, pedes ya, pedes asam gitu. Nah, sekarang kita lanjut kulineran lagi. Ini kuliner khas Singkawang juga, bakso sapi. Nama warungnya Bakso Sapi 91. Ini halal kayaknya ya? Halal. Oke, ini bakso sapi 91 halal. Salah satu kuliner terkenal juga di Singkawang. Yap. Hari ini dagingnya udah habis. Biasanya toppingnya ada daging, bakso, sama bakso tahu. Hari ini tinggal bakso sama bakso tahunya gitu. Terus pilihannya ada kue tiaw, mie kuning, sama bihun. Mie kuningnya juga udah habis, kita datangnya ke sorean. Jadi ini kita makannya kue tiaw. Ada pilihan kering dan berkuah ya. Kita pesannya yang berkuah. Ah. Enak, wangi minyak bawang putihnya. Harum banget ya. Ya. Mau ini kok. Sama nih. Udah nipis ya. Cabai di sini memang pedas asam gitu ya. Iya. Ini Pakai cuka gitu. mau sambalnya ya kayak cuka gitulah. Asam-asam. Enak sih baksonya. Baksonya enak. Dia kayak kenyal gitu, nggak keras. Ini bakso tahunya. Tahu bakso. Minuman soda khas Singkawang. Cap elang, Namanya esasi. sarsi, Esasi sih kalau sarsi. Sama sih kok di Medan kita Sarsi ngomongnya sarsi. sarsi ya. Ya sarparilla kan. Di Medan ada yang mirip juga, tapi Kalau ini? mereknya beda. Kalau rasa ini kiamboy. Oh, ada yang khas Kiamboy. Kiamboy ya. Pernah tahu gak kalau kiamboy itu? Tahu. Kiamboy tahu. Ya asam-asam manis. Iya. Terus ini yang sarpari juga. Coba ini kok. Ini memang merek lokal Singkawang. Iya, Yap. caplang. Limun cap elang Singkawang. Iya. Wah, jadi endorse nih kita ya. Kalau orang datang ke Singkawang, rekomendasi 3 makanan apa aja? 3 makanan. Ya. Kalau dari aku nih, mungkin aku akan rekomendasiin Ayo apa? yang halal mungkin coipan. Coipan ya. Nah, yang kedua kue tiaw. Satu lagi mungkin kaifon atau nasi campur. Nasi campur. Iya. Kalau kamu Kita di sini ya favorit? ya Ya. Kalau misalnya kamu nanti merantau ke mana gitu, kau pulang ke Singkawang paling pengen makan apa gitu? nasi kuningnya. Nasi kuning. Iya. Singkawang ada nasi kuning. Ada kok. Nanti kalau aku mau nanti malam ada khusus jam 12 loh dia buka. Oh, Ada nasi kuning khas Singkawang. Ada. Di pagi hari ada, di malam hari juga ada. Oh, terus apa lagi? Ya, bakmi, Bakmi. ayam. Bakmi ayam. Nah, bakmi ayam. Terus ya ini yang kita makan nih, bakso. Bakso ya. Oke. Sebenarnya sih masih ada sih kayak mungkin makanan ringan juga. Contohnya mungkin bubur gunting. Oh, bubur gunting. Udah pernah makan kok? Belum. Itu enak juga tuh. Bedanya sama bubur yang tadi pagi kita makan? Oh beda. Ini kayaknya ada dia terbuat tuh dari kue sama
kacang hijau ya, yang sudah dikupasin. Iya, kacang hijau yang sudah dikupas. Jadi kuahnya tuh pakai kuah kacang hijau sama kayak ada campuran tepung kanji ya. Kalau aku so far dari 2 hari ini yang beneran bikin jatuh cinta apa ya? Makanannya coipan. Kemarin coipannya enak banget. Terus nasi campurnya. Nah, campur. Nasi campurnya juara. Nah, itu favorit. Tapi aku belum cobain jamiannya ya, bakmi ya. Ya, jamian belum. Jamian Enak juga sih. enak juga ya. Gak apa-apa, masih banyak kuliner atau makanan Singkawang yang belum sempat dicoba. Ya. Nanti kalau ada kesempatan datang lagi. Tahun depan ya. Mudah-mudahan. Kalau udah cobain semuanya nanti nggak ada alasan buat balik lagi. Iya. Sebenarnya masih banyak kuliner-kuliner yang mesti dicoba. Ya. Kedai kopinya udah berapa lama, Kak? Kopinya baru 6 atau 7 tahunan gitu. Baru 6-7 tahunan. Ini dulunya bangunan tua gitu ya? Iya, penginapan. Penginapan dulunya. Oh, dulu namanya penginapan apa? Penginapan dosen. Penginapan Rusen. Dulu penginapan, habis itu diubah jadi kopi tiam. Nah, ini foto jadulnya diambil pada tahun 1955. Dulunya merupakan penginapan Rusen. Jadi sekian dulu buat vlog kali ini di Singkawang. Waktu yang sangat singkat, cuma 1,5 hari lah. Besok aku udah mau ke tempat lain lagi. Dan hari ini thank you banget buat Agus dan April ya. Udah menemani aku, bawa aku keliling di Singkawang. Thank you ya. Oke, sukses. Ya, kalau ada kesempatan datang ke China, ke Beijing, kita boleh kontak-kontakan. Siap. Oke, thank you.